banyak guys, banyak, banyak guys, banyak. Bawang Oh, kelelawar guys. Oh, Batman. Wow, kita diserang kelelawar guys. Kurang jelas. Baru jelas, baru nampak wajah ganteng saya nih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Gas 3 kilo ya. Halo kawan-kawan semua. Bersama saya lagi Awil di Bajakah Borneo 77. Channel YouTube saya yang biasa membahas tentang seputar Bajakah. Kali ini channel YouTube saya akan lebih luas, yaitu konten tentang hutan, tentang penjelajahan, petualangan, obat-obatan yang berhubungan dengan hutan. Khususnya hutan Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas, Borneo. Oke. Kali ini saya akan membahas tentang video yang akan kita tonton ini, yaitu petualangan pencarian gua penggalian emas bekas PGRS. Apa itu PGRS? PGRS adalah Partai Gerombolan Gerilya Rakyat Sarawak yang bergabung dengan Peraku zaman dulu, Partai Rakyat Kalimantan Utara, dalam pemberontakan yang dia lari ke hutan, jadi dia menggali terowongan dan mencari emas di situ. Mungkin itulah menurut cerita rakyat di situ. Oke, awalnya itu cerita ini saya ingin mencari Bajakah bersama teman saya Waldi. Konon katanya cerita masyarakat situ di mana di tempat yang kami ingin mencari Bajakah itu terdapat suatu gua peninggalan itu. Itu hanya cerita masyarakat. Mereka banyak yang tahu, tapi banyak tidak pernah datang ke gua itu. Hanya cerita. Ada yang pernah datang ke gua itu, mereka pun tidak pernah masuk. Mereka takut, mungkin karena mendengar cerita-cerita mistik begitu. Oke, semakin penasaran, rasa penasaran kami dengan gua itu. Jadi sambil mencari Bajakah, kami sambil mencari keberadaan gua itu, sambil mencari Bajakah. Hari pertama, ingat, perundingan kami 3 kali datang, 3 kali pergi. Hari pertama kami gagal total. Berputar-putar selama 3 jam kami kesasar di hutan, sesat di hutan, tidak menemukan jalan keluar. Akhirnya kami gagal, tidak membuahkan hasil sama sekali, kita pulang. Penasaran, berapa hari kemudian kita datang kembali. Keliling-keliling hutan lagi, akhirnya ketemu dari kejauhan. Saya melihat di dalam hutan itu, di tebing bukit, ada pintu gua besar dari kejauhan. Tapi gitu mendekat, saya langsung mendengar suara monyet saing sahutan. Dia pertama sahut menyahut, akhirnya ramai seperti kita ingin dikeroyok satu kampung, satu suku. Rame banget monyet itu, dan kita pun lari. Hari pun sore juga kita pergi, belum sempat saya mendatangi mulut gua itu, apalagi untuk masuk. Akhirnya kita pulang karena sudah sore. Rasa penasaran semakin besar. Akhirnya saya mengajak teman saya, 3 orang teman saya, jadi kita berempat datang kembali karena kita sudah tahu tempat keberadaan gua, jadi tidak memerlukan usaha yang perjuangan yang begitu berat. Nah, ini kita langsung datang. Nah, dan bagaimana ceritanya, makanya saksikan video ini, tonton sampai selesai. Oke, mudah-mudahan bisa menghibur, dan ingat bantu saya dalam mengembangkan channel YouTube saya, atau mengembangkan channel YouTube saya dengan like dan subscribe. Oke, like ya, dan subscribe serta tekan lonceng ini, ting ting. Oke, tekan lonceng ini. Oke, terima kasih kalau memang sudah melakukan itu untuk mengembangkan channel YouTube saya. Oke, mari kita saksikan video petualangan pencarian gua peninggalan PGRS dalam mencari membuat gua emas. Oke, saksikan. Bajakah Borneo 77. Inilah lokasi hutan yang akan kita telusuri. Dan misi kita bukan hanya untuk mencari Bajakah. Ini sahabat saya, 2 sahabat saya. Oke, kita juga mencari, konon katanya di dalam hutan ini, balik gunung-gunung ini ada gua ya. Mudah-mudahan di dalamnya ada emas. Amin. Oke, kita lanjut perjalanan.
Halo guys, akhirnya kita sampai juga di tempat pemberhentian utama, tempat kita parkir motor. Nanti kita parkir motor, kebetulan di sini ada tempat pondok orang kerja kayu. Ini, jadi kita ini sudah mulai memasuki hutan yang ingin kita jelajahi. Jadi kita parkir motor di sini, nanti kita masuk ke hutan. Sebelum kita tengok bunyi-bunyi binatang sudah mulai. Inilah dia awal dari penjelajahan kita. Oke, lanjutkan. Ada yang meninggalkan. Ayam hutan, ayam hutan. Hah? Hah? Tadi guys, ada ayam hutan 2 ekor lari melewati di depan kami berjalan. Oh. Nggak ketemu guys. Ayam hutan tadi teman saya Waldi. Kita lagi berjalan, dia melewati di depan kita dengan begitu cepat. 3 ekor ya, anaknya 2. Dia bawa anaknya, mengiring anaknya. Ayam hutan itu kayak ayam jago tapi kecil, warna-warni. Si Andi dan Abot. Si An burung. Ayam hutan. Oke, mana? Mereka di dalam. Guys, tangan saya kena duri guys. Ini yang dalam nih guys, ya. Ini bang yang dalam nanti, di dalam tadi. Oke. Untung kita ada bawa peniti. Ini duri nibung namanya, pohon nibung ya guys ya. Jadi tadi saya nggak sengaja, saya mau jalan tertahan ke pohon, ternyata pohon ini, lihat guys, pohon ini banyak durinya ternyata, lihat. Dan saya tadi berjalan tertahan begini, wah guys, sorry guys. Ini mana guys? Oh ini pohon, oh, penuh duri. Anaknya bunyi burungnya. Burung api lah ya. Belum mulai. Mantap, banyak ya burung stok bang tadi. Banyak. Tempat dia lihat di atas burung kan, ngangkat burung stok lah ya. Suara burung guys. Burung murai. Keren, suaranya mantap. Katanya sini tempat orang cari burung juga. Tuh. Kita nyari gua belum ketemu, jadi istirahat dulu. Jadi guys, kami istirahat dulu di dalam hutan nih. Udah hampir 1 jam kami dari sungai tadi berjalan nih. Nyari keberadaan gua yang katanya ada di sekitar sini, tapi kan muter-muter nggak ketemu.
nggak tahu di arah mana, di tebing bukit mana dia aduh pintu guanya. Masih penasaran, harus ketemu. Ini udah kedua kali, ekspedisi yang kedua kali nih nyari gua ini. Kebetulan gua itu jarang didatangin orang, apalagi mau masuk ke dalam. Kita penasaran, kita mau hunting situ, kita mau foto. Aduh guys, jadi saya kena duri lagi guys, nggak sengaja ini guys. Tuh guys, duri ini bukan main guys. Ini kita udah ketemu satu gua ya guys ya, tapi kakinya, tapi gua yang kecil ini apa runtuh ya. Ini mulut guanya roboh, longsor, jadi tertutup. Ini udah lama sekali, berapa tahun yang lalu teman kita kesini bisa masuk ke dalam. Oke, bisa masuk ke dalam. Ini bekas penggalian emas ya. Sekarang longsor jadi menutup mulut gua. Kita juga nggak berani dia masuk. Tolong Bang Waldi dicabutkan durinya. Allah. Aduh guys, masih ada ninggal anak durinya. Oke, coba kita ambil senter. Oke. Guys, iya guys, akhirnya yang kita cari-cari itu goa, pintu goa ini, pintu goa yang ini. Yang satu yang kecil ya, belum, yang besar belum kita temukan. Tapi keadaannya tanahnya udah longsor, udah tertutup tanah, runtuhan tanah. Jadi kita nggak bisa masuk. Beberapa tahun yang lalu teman kita Waldi ini pernah masuk. Konon katanya ini nggak tahu gua bekas apa, katanya sih bekas orang cari emas zaman PGRS ya, waktu pengungsian Cina. Dia lari ke hutan ini, ke pegunungan ini, dia meninggalkan mungkin sungai. Coba kita lihat ini, ini. Iya. Ini masuk ke dalam, tuh dalam lagi, itu belok ke kanan. Ada yang belok ke kanan. Oke. Ini terlalu sempit kalau kita mau masuk, terlalu sempit. Oke, jauhkan lagi, jauhkan. Ini ya. Saya mau turun sebetulnya kalau ini besar. Ya, kita tahu ada bongkah-bongkahan emas, tapi saya ngeri nanti tanahnya runtuh. Kita tidak punya alat pengaman, ternyata sepi. Di sini memang hutan lindung ya, jadi kita nggak boleh sembarangan. Orang ini banyak pencurian emas, dompeng, jogging gitu. Ya. Oke, kita cari. Gua yang satunya deh, Bang Waldi. Masa? Ada. Masih. Oke, kita cari yang satu yang besar, yang lebih besar. Oke. Kita lari. Banyak monyet. Ingat, masuk itu seorang monyetnya ganas mau kejar kita. Oke, nah, dia tahu kehadiran kita, jadi kita cepat pergi. Sekawanan monyet itu dia bergerombol, dia main keroyok. Ternyata gua tadi dekat gerombolan monyet tadi, kita bisa lihat dari jauh, tapi sudah tertutup mulutnya sama runtuhan tanah juga. Oke. Lanjutin aja. Setelah tadi video pertama itu ekspedisi yang kedua sebetulnya setelah kita kesasar. Tapi kita ketemu mulut guanya, tapi kita nggak sampai ke dalam karena kita tadi dikejar monyet. Jadi terputus video ekspedisi pengembaraan kita, terputus sampai di situ. Tapi kita penasaran
mulut gua udah ketemu, kita dikejar monyet. Monyet itu sangat ramai. Saya nggak sempat ngambil videonya. Saya lari jauh baru saya ngambil video. Itu pun suaranya masih kedengaran. Awalnya satu ekor, bunyinya tuh cuma satu. Saut menyaut, dia mungkin memanggil temannya. Semakin lama semakin riuh, seperti di dalam orang pingin ngeroyok satu suku. Wow, kita pun merinding, jadi ketakutan. Bukan ketakutan masalah mistis apa ya, karena bahaya mengancam gitu. Jadi kita lari, kita pulang, kebetulan pun hari sore. Jadi kita berniat akan datang kembali. Oke, video selanjutnya ini adalah video yang ekspedisi ketiga sebetulnya, dengan membawa pasukan yang lebih ramai. Oke, selamat menyaksikan video selanjutnya. Wih, Pak BJ langsung. Sudah nak langsung. Oh, Pak BJ. Sudah nak palang-palang lagi kau. Hei, Pak BJ nak dapat nak cari emas saya Bang Ningo. Oke, pukat burung ayam hutan udah kita pasang. Ini dia nggak kelihatan karena pukatnya ini jaringnya halus sekali, jaring burungnya. Nah kalau kita kumpulkan gini ya kelihatan tuh, ya. Nah ini membentang sampai ke sana. Kita harapkan nanti ayam hutan lewat, dia nabrak jaring ini. Doakan aja, oke? Kita panggil dulu ayam hutannya. Saya sudah berada di satu perbukitan ya. Di dalam bukit itu tuh ternyata banyak lubang-lubang bekas orang menggali emas. Satu-satunya ini besar. Ini di lokasi ini ternyata banyak bekas penggalian emas. Ya. Tuh. Oh, ini dia. Oh, ini, ternyata kelelawar barusan keluar dari dalam lubang gua ini. Yuk kita cari, kita dekati ya guys. Nah, oh, ternyata sini guys. Ini ada, sini ada. Oke. Oh. Bismillah. Satu di situ. Ini ternyata sudah banyak yang runtuh ya. Halo guys. Allah. Kami dalam gue wes. Akhirnya ketemu juga saya setelah berjumpa dengan Bang Pemburu ini di hutan. Saya ketemu beliau nih. Jadi balik lagi ke goa. Kona. Balik lagi ke goa, minta tunjukkan jalan sama dia sambil membawa senapang. Jadi yang monyet tadi ngejar kita tembakin, jadi dia takut juga. Ini ternyata goanya guys. Kita sudah di depan, oke. Di mulut goa ini guys. Ya. Hah? Masuk guys. Silakan masuk ke dalam. Kita coba melihat ke dalam. Tadi ya. kelelawar banyak keluar. Yo. Kita coba masuk. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Banyak guys, banyak guys, banyak. Bawang oh, kelelawar guys. Oh, Batman. Wow, kita diserang kelelawar guys. Kok takut guys? Bukan takut guys, dia menabrak muka saya takut. Apa yang ditakutin guys? Pakai kelawar juga yang ditakutin. Corona guys.
guys, nanti saya kena kelelawar. Saya Udah guys, total. udah habis. Masuk lagi. Wow. Tadi aku masuk, kau bilang nggak ada. Memang ada bunyi dalamnya. Sumbat ke? Sumbat ya sumbat. Sumbat deku. Nggak mau jauh. Sumbat. Sumbat ke? Tidak sah masuk ke dalam. Ada anak pintu kami sah masuk dulu. Nah bagus ke pintunya aja dah. Cek pintu basah. Tidak sah. Sumbat ke kamu? Sumbat saya sumbat. Ah aku lah gak masuk tadi. Tapi ini ke bawah enggak tuh ya? Jangan sumbat mak, sumbat. Jadi nanti Sumbat, kak aku letik. Nah, tak tahu ada lubang ini nak. lubang tu lagi Bang Win. Satu lagi. Ternyata sumbat guys. Apa namanya? Udah runtuh. Ya. Udah kapat. Nggak tahu untuk. Udah runtuh, sudah kapat. Yang ini. Sudah tertutup oleh runtuhan. Tumpar. Dan kita coba yang ini. Masuk gas. Jangan lama tunggu lama-lama gas. Ini sungguh dalam guys. Air bos. Sini dalam guys, banyak air guys. Banyak orang cari ini mas. Cari emas dalamnya nih. Guys. Hati-hati kelawak lagi keluar bang. Di situ masuk. Nggak bisa, basah. Kita cari pintu luar aja. Ini ada. Ini kalau. Ruangannya. Ini ibu putih di dalam air. Ya. Orang cari emas dalamnya tuh. Dalam ini. Orang padahkan kelawak di dalamnya. Keluar aja gas, keluar. Ini sahabat dalam ini. Jauh, anu. Tapi aian gas. Kelawak. Dalam. Jauh weh. Kelawak nati. Nati abang saya nati. Kesana tengah. Oke. Jauh gas, jauh. Bawa kamera ya Bang Wil. Ini guys. Oke. Ini guys. Inilah keadaan goa sini guys. Lihat. Ini banyak kelelawar. Ini mas, kita nggak berani masuk guys ya. Dia sangat dalam ke sana. Tunggu itu. Ini air ya. Udah di genangan air. Oke, sana ada belokan. Guys. Ini. Oke. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Kelawar guys. Ini guys. Kita sekarang di dalam gua ini guys. Ya. Gua yang kita cari-cari kemarin, yang dikejar monyet. Nah, sekarang kita datang lagi ke sini. Kita di dalamnya nih sekarang, guys. Di dalamnya, guys ya. Jadi kita coba masuk ke dalam. Guanya ternyata dalam, guys. Oke, coba kita masuk, guys ya. Oke, ini lihat. Ini di dalam ini air, guys. Kenapa nih bro? Hah? Oh, dan kate. Hah? Apa? Senapan. Oke, sebentar ambil senapan. Ambil senapan itu mulutnya guys, yang luarnya guys. Oke, guys. Kelawar guys. Pakai simpang nih. Empat simpang, ada 4 simpang. Simpang 4 guys. Jadi di sini ada ngarah ke kiri, kanan dan terus. Jadi ini kita nggak tahu ini bekas peninggalan siapa dulu, guys. Peninggalan dinasti apa? Cina-Cina zaman dulu mencari emas, mungkin dinasti Pang. Itu lompang, ding ding ding, long lai ding ding ding, lompang ding ding ding. Oh, senapang ya dia? Hah? Oi, senapang ya? Kalau masuk aja kita. Kita nunggu sulit lah. Tunggu.
Wih, kalau nggak bawa alat-alat amas tuh memang boleh. Ini detektor amas. Ini guys, ini simpang 4 guys ya, sini ya, ini simpang 4. Ada ngarah ke kiri ini, ya. Oke. Dan mengarah ke kanan, ini nampak pintu keluar dan mengarah ke ini. Si Kahing, iya buset. Kahing, mana kita nak ke kanan? Kita melihat tembok-tembok depanannya. Oke. Entah ada itu apa. Ini banyak pelawak buat kita. Simpan di bawah aja Iya, anak enggak. Oh, padat, Pak. Teman-teman. Itu kami naik. Ini Bang Wil, contohkan ini. Wow, ini guys, ini bani-bani emas guys. Wah, inilah emas yang nempel-nempel di batu guys. Yang tinggal kita kasih raksa. Wih, Ada Bang Wil. ada. Belum. Ada berapa? Ada. Ada kan? Oke. Ayo, Bang. Iya. Coba guys kita lihat, kayaknya emas berkinyar-kinyar guys. Aha. Kan ya? Minyak itu. Oh, di center kinyar deh. Tapi di itu, dikumpul-kumpul. Bani gitu, Bani itu. Bani Itu kan emas. bukan semua tabuk. Yung mana ada emas o di Dia mana? Yo di ganti yo. Oh, Di Oh. ada emas. Itu lah juga sana itu. Waktu orang dulu nabuk nih gimana ngeluarkan manuknya ini, tok zaman dulu kan. Ini guys, ini hasil kerja orang zaman dulu nih guys. Jadi sampai di sini. Bukan gue nya. Gue amas tuh, Pak. Susu. Berarti tinggal lagi kita beli alatnya lah. Alat detektor emas, welcome. Dah, saya putar ke? Betul. Betul. Tinggal titiknya ya. Sisa-sisanya lah gitu. Bagus. Ya dah nampak gila katanya takaing tu. Udah. Ada juga. Bagus. Ayo menetes guys. Pokoknya kita ada nih gua yang kita cari-cari guys. Ini betul-betul petualangan yang sangat berharga dan menantang. Nih jalannya. Ini guys. Kita belok ke kiri. Ini guys, tanah dari adik jatuh. So, Tanah jatuh guys. jadi Tuh banyu. Asli yuk. Nyampe banyu. Oh, sana di pondok. Untung Pak. samin. Yo, kau yo di gitu yo. Gimana tadi kan? Hati-hati. Oh, sekarang ini. Oh. Guys. Itu lubang orang.
cari emas lagi ke dalam. Yes. Di situ ada dua ya. Oh. Ini 4.000 lagi guys. Oke, tadi kita ketemu simpang 4 kiri dan kanan. Ini kita ambil lurus, terus kita ketemu simpang 4 lagi, ya. Keren, mantap. Ini pintu keluar guys. Lihat, kita ketemu satu pintu keluar. Tanah tumpah lagi. Itulah yang bahaya itu orang cari emas. Berarti kalau orang kerja yang kecil berarti memang ada yang mendorong sampai segitu besar nih gue ya. Ya itu kan gue uang cari emas tuh, bukan gue itu. Istilahnya dia lah kata gue berarti memang dah ada emas ini sampai gitu gue dibuatnya. Nah, Wih, padat bes, padat. Jauh nggak ya? Aku masuk be berapa meter nang lah ya? Ada be kali 50-an meter nang. Tidak sampai gitu aku masuk. enggak aja, bikin enggak. Sampai kemana kita? Cek di kanan. Terus Pak. Terus. Bawah. Kita jalan dulu, aku video kan tuh. Yuk, jalannya. Kayak kelawar. Saya kelawang. Oh, sini nak deh, tangan ke sini nak. Hah? Sini tangan aja. Ada pintu lagi tuh bang. Jangan takut. Ini tanahnya agak lecek Mas ya. Oh. Korban bangun dia. Ada sepatu pengembara. Oke guys, nanti berikutnya kita beli alat detektor logam. Kita masuk kembali guys. Halo Bang Ningmu, nah, Bang Ning Agus etak. Bila nak beli alat untuk nyari emas yang berbunyi tuh emas tolen di dalam tuh. Oh, dan dibawa kami oh, berapa ting? Hei, tulungnya lah ya. Nah, dia kan bisa ulang, guys. Itu ke dalamnya. Mati guys, buahnya panjang guys. Berarti tahun berapa lah orang bikin buahnya ya? Di dalamnya. Berarti yang di anaknya Bali itu. oh lah itu dia udah ngayak tuh yo batu-batu itu. Ini yang mau itu. Jahit nengkel itu nama bu. Tawarin nengkel itu. Nah ini tuh. Itu yo yang orang bawa kan pakai karung orang keluarkan kan. Bawa ya kak. Yang sulit Bawa ya. Kita cek tuh. Batu. Ini sumbat ya. Sumbat guys. Nah, ada lah itu sampai itu. Yo. Sumbat ke habis ke? Habis. Berarti itu bukan yang masaknya itu guys. Kita cari gua besarnya lagi guys. Ini gua kecil. Lalu batu-batu anak tuh sih. Iyalah. Twinyang ke batu anaknya deh. Tapi tidak tahu emas di mana itu. Itu lah ya. Yang orang anak itu orang merondong lah. Orang kisah tuh, orang apa? Orang maksa tuh. Yo, yo. Ah, kita mau habis. Sedang foto kayaknya bang. Iya. Sedang foto kayaknya. Aku Banget kesandar ke dinding deh.
Capek guys. Guys. Uang cetak emas. Oh, ini guys. Lihat, tengok guys. Kita masuk guys. Kita masuk. Oke guys. Miring. Ini guanya sangat dalam guys ya. Tuh. Iya. Kain urus sama jalan. Oh. Pokokan lo. Oh. Kita keluarkan masuk. Kita masuk. Guys. BJ, tolong kamerakan saya. Oh, nggak masuk enggak? Belum. Mau apa dulu? Oke. Kita ada 4 orang sini, Mr. BJ, Bang Waldi, dan Bang Agus sini ya, saudara-saudara. Kita berada di gua ini, gua peninggalan Cina Petkong katanya, tahun berapa dari dinasti Pang. Itu dinasti Longpang. Longpang, deng deng deng, long lai deng deng deng. Longpang, deng deng deng. Ini buat apa? Uka-uka ini. Oh, ini Mr. BJ. Mr. BJ, saya sama Mr. BJ ya. Halo. Orang Bali. Orang Bali. Ini pengusaha dari Bali, dia ingin konservasi emas. Jadi di sini dia akan meninjau emas. PTJP. Oke. Di atas ini. Naik. Oke. Sebentar kita kamera akan nonton. Di bawahnya ayam bu. Habis ako. Tango. Di atas itu kan bisa. Oh, guys. Berikutnya kita bawa alat detektor lubang. Kita coba bawa ini sampel. Kita bawa lab. Kasar orangnya tengok ngambil. Bani. Nah ini letuk itu keadaannya Itu kongkol. kan orang Bani kau orang sedot mak ke dalam. Itu kan pakai sedot ke salam itu. Nggak tahu kau. Itu orang ke salam sedot. Apa ke emasnya bagai-bagai langan. Kelangan deh. Air belum untuk wudhu. Bani ada orang ini. Napi yang jalan keren itu. Tidak tinggi namanya. Model foto kan apa sih kamu? Guys, salah satu pintu keluarnya guys, ternyata di hutan ini banyak pintu-pintu tembusnya. Begitulah tadi keadaan di dalam guys. Ternyata gua ini bekas dahulu zaman nek krepon Cina, orang nyari emas. Orang nyari emas bekas orang entah kapan tahun berapa. Jadi kita hanya menemukan bani-baninya guys. Insya Allah kita datang kembali dengan membawa detektor logam atau detektor emas. Jadi kita bisa mendeteksi di mana dia tempat beradanya harta karun. Harta karun. Kita kaya. Wilayah Bali, mantu cewek yang kamu pasang. Satu lubang ya mas. Oke. Jadi itu peninggalan gue tuh peninggalan sini kerja pakse. Iya. Mang Cikau. Nah ini ya Abang Agus nih tahu sedikit sejarahnya.
100 Ya, dah. tahun na din. Daerah gua ini tuh. Ya. Dulu konon katanya gua ini bekas kerja paksa ya. Cina. Ya, zaman Kesultanan ya. Sultan Sambas. Nah, Sultanan Sambas. Di dalam tuh memang Capek guys, capek. harapan kita tuh dapat apa? Bongkahan emas yang berbentuk perahu kayak film vampir. Ternyata nggak ada. Ya, cuman dapat 3 on aja kami. Apalah. Nggak ada rezekinya. Dapat 3 on saja. Guys, ini guys, pohonnya besar-besar guys tuh. Wow. Nah, itulah tadi akhir dari cerita petualangan pencarian gua bekas galian emas. Saya dan 3 orang teman saya, alhamdulillah akhirnya bisa masuk ke dalam, walaupun dengan rasa was-was, rasa cemas. Dengan mengucap bismillah, tawakal tuh, akhirnya saya masuk dengan kawan-kawan. Ternyata di dalam itu memang banyak jejak-jejak bekas penggalian emas, pencarian emas orang-orang zaman dahulu. Gua itu begitu panjang dan bersimpang-simpang, dan tembus-menembus dia ke segala penjuru bukit. Memang kami tidak membawa hasil, karena kami tidak membawa peralatan yang lengkap. Kami tidak membawa linggis, tidak membawa cangkul atau alat galian yang lainnya. Atau kami tidak membawa alat detektor logam. Insya Allah datang berikutnya dengan petualangan yang lebih menantang. Kami berniat ingin membeli alat detektor logam atau detektor emas. Begitu masuk ke dalam gua, kita hidupkan, alat itu akan berbunyi nantinya. Tut, tut, atau tet. Ada emas. Siapa tahu ada emas berbentuk perahu zaman vampir zaman dahulu, atau peti emas. Menghayalkan boleh. Siapa tahu jadi kenyataan. Ku kaya. Oke kawan-kawan, yang penasaran dengan bagaimana akhir dari cerita tentang ayam hutan, sepulang dari gua, kita lihat jaring perangkap itu tidak satu ekor ayam hutan pun yang sangkut, yang mengena. Ya, kita pun kecewa juga waktu kita nggak membawa alat atau perangkap, dia begitu lalu lalang aja di depan kita. Oke, nanti suatu saat kita akan liput tentang khusus penangkapan atau bagaimana cara menangkap ayam hutan, insya Allah. Makanya untuk berkembangnya channel YouTube saya ini, tolong di like dan di subscribe. Oke, komen yang membangun tentang berkembangnya YouTube saya ini di Bajakah Borneo 77. Oke, sekian saja. Terima kasih atas waktunya telah mau menonton atau menyaksikan video yang panjang ini. Semoga channel YouTube saya ini semakin berkembang dan maju dengan video-video petualangan yang lainnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gas 3 kilo. Dan membahas tentang itu Mbak Amber ada.